Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Asia. Kasus pemalsuan dokumen Federasi Sepak Bola Malaysia kembali heboh. Kali ini FIFA telah membongkar bukti manipulasi data kelahiran dari ketujuh pemain naturalisasi Harimau Malaya. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Kabar baik datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Bomber timnas Indonesia Oleh Romeni dikabarkan telah pulih dari cedera dan siap untuk membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni akhirnya kembali bergabung dalam pemusatan latihan di Jeddah jelang laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah lama menepi akibat cedera, striker Oxford United itu siap turun gunung untuk memperkuat Garuda kontra Arab Saudi dan Irak. Kehadiran Oleh Romeni dinilai sangat penting bagi timnas Indonesia mengingat kontribusinya yang signifikan lewat sejumlah gol bersama skuad Garuda. Menjelang duel melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, manajer tim Sumarji memberikan pembaruan kondisi terkini sang penyerang. Pelatih Patrick Kluivert awalnya memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial tersebut. Namun badai cedera menimpa skuad Garuda, salah satunya Emil Audiero yang batal bergabung karena mengalami cedera sebelum membela Cremonese kontra Como. Sebagai gantinya, Kluivert menambah daftar pemain menjadi 29 nama, termasuk Oleh Romeni. Padahal, pemain Oxford United itu sebelumnya diragukan tampil lantaran masih dalam masa pemulihan cedera pergelangan kaki yang dideritanya sejak Juli 2025. Menariknya, Romeni sudah tiba di Jeddah Arab Saudi beberapa hari lalu dan ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Sumarji mengonfirmasi bahwa kondisi sang pemain kini membaik meski masih dalam pengawasan ketat tim medis. Diketahui Oleh Romeni mengalami patah tulang kaki saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025 dan sempat menjalani operasi di Belanda. Tim pelatih pun masih berhati-hati sebelum memutuskan apakah pemain berusia 25 tahun itu akan tampil menghadapi The Green Falcons. Meski belum sepenuhnya pulih, Romeni menunjukkan semangat tinggi selama latihan, membuka peluang untuk kembali tampil memperkuat Garuda di laga penting tersebut. Modal penting jelang perkuat timnas Indonesia, striker muda Garuda Mauro Zylstra tampil memukau bersama FC Volendam U21. Sedangkan penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathan, catatkan assist pertamanya di Eredivisie saat kontra Feyenoord Rotterdam. Striker muda timnas Indonesia Mauro Zylstra kembali memperkuat FC Volendam U21 saat menghadapi NSI Nijmegen U21 pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Zilstra tampil cukup impresif dengan mencetak 1 gol meski timnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Penampilan ini penting bagi timnas Indonesia karena membantu menjaga kebugaran sang pemain menjelang laga internasional. Sementara itu, kabar positif juga datang dari divisi utama Liga Belanda. Penyerang FC Utrecht Miliano Jonathans berhasil mencatatkan assist pertama dalam karirnya di divisi utama Liga Belanda setelah 31 penampilan, baik bersama Vitesse Arnhem maupun FC Utrecht. Masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua saat timnya tertinggal, Jonathans langsung memberi dampak signifikan. Momen puncak terjadi pada menit ke-83 ketika ia menjadi kreator gol penyama kedudukan 2-2. Dalam serangan balik cepat, Jonathans cerdik menahan bola sebelum melepaskan umpan matang kepada Derry Morkin, yang kemudian menembakkan bola keras ke gawang Feyenoord. Meskipun FC Utrecht akhirnya kalah tipis 2-3, assist bersejarah ini menjadi modal kepercayaan diri besar bagi pemain timnas Indonesia itu. Apalagi hanya beberapa hari sebelum dirinya bergabung dengan skuad Garuda. Menjelang SEA Games 2025, timnas U23 mendapat kabar pahit. Pemain FC Emmen tim Champions memutuskan untuk tidak bergabung dan memilih fokus bersama klubnya di Liga Belanda. Kabar mengejutkan datang jelang persiapan timnas Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Pelatih Indra Sapri harus menerima kenyataan pahit setelah salah satu pemain keturunan tim Gaipens memutuskan tidak bergabung bersama Garuda Muda. Keputusan ini menjadi pukulan telak mengingat Gaipens masuk radar pemain potensial yang bisa memperkuat lini serang timnas U23. Pemain berusia 20 tahun itu memilih bertahan di Belanda untuk membela klubnya FC Emmen yang tengah berjuang di kasta kedua Liga Belanda musim 2025 hingga 2026. Padahal nama Gaipens sejatinya sudah tercantum dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Indra Sapri untuk pemusatan latihan di Jakarta pada 2 hingga 14 Oktober 2025. Namun melalui pernyataan resmi di akun Instagram @forjafcmen dijelaskan bahwa sang pemain bersama pihak klub sepakat untuk fokus penuh pada karirnya di klub. Dalam keterangan tersebut, pihak klub menegaskan bahwa Gaipens sangat menghargai kesempatan membela skuad Garuda, namun keputusan diambil demi pengembangan karir profesionalnya. Sejauh musim ini, ia sudah mencatat 8 penampilan bersama Emmen dan mulai mendapat kepercayaan tampil reguler, sebuah pencapaian penting di usianya yang masih muda.
Selain itu, faktor lain yang memperkuat keputusan ini adalah jadwal kompetisi Belanda yang berbenturan dengan SEA Games 2025. Karena ajang tersebut bukan agenda resmi FIFA, klub berhak mempertahankan pemainnya. Bagi timnas U23, absennya Kevin Prince tentu menjadi kehilangan besar mengingat persaingan di SEA Games 2025 diprediksi berlangsung ketat. Namun demikian, peluang sang striker untuk membela Garuda Muda di ajang resmi FIFA atau turnamen besar lainnya masih terbuka lebar di masa mendatang. FIFA mengungkap bukti kuat pemalsuan dokumen terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia. Hasil investigasi Komite Disiplin menunjukkan adanya manipulasi data kelahiran kakek dan nenek para pemain yang digunakan sebagai dasar status kewarganegaraan mereka. Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya membeberkan bukti kuat terkait kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Temuan ini terungkap setelah Komite Disiplin FIFA menyelesaikan proses investigasi mendalam terhadap dugaan manipulasi dalam proses perpindahan federasi para pemain tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, FIFA menemukan adanya rekayasa data kelahiran kakek dan nenek dari 7 pemain naturalisasi Malaysia. Di antaranya Gabriel Arroca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, Johnny Razabal, dan Hector Hevel. Diketahui dari dokumen yang diperiksa tidak satu pun dari kakek maupun nenek para pemain itu tercatat lahir di Malaysia. Sebaliknya mereka berasal dari berbagai negara seperti Spanyol, Argentina, Brasil, dan Belanda. Salah satunya seperti Facundo Garces, pemain klub Spanyol Deportivo Alaves. Data kelahiran kakeknya Carlos Rogelio Fernandez tercatat telah diubah menjadi lahir di Penang, Malaysia. Padahal berdasarkan dokumen asli, dirinya lahir di Villa Maria Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina. FIFA juga menemukan 6 data kelahiran kakek dan nenek pemain lainnya mengalami manipulasi serupa, seluruhnya dipalsukan menjadi kelahiran Malaysia. Fakta inilah yang menjadi dasar dijatuhkannya sanksi tegas kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia dan FAM. Diketahui ketujuh pemain tersebut dinyatakan melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA atau FDC tentang pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Mereka dilarang mengikuti seluruh aktivitas sepak bola selama 12 bulan sejak keputusan diumumkan pada 26 September lalu. Serta dikenai denda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,8 juta rupiah. Sementara itu FAM dijatuhi denda lebih besar, yakni 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah sebagai konsekuensi atas keterlibatan federasi dalam pemalsuan data tersebut. Amerika Serikat menolak mengeluarkan visa bagi delegasi sepak bola Iran sehingga mereka gagal hadir dalam undian Piala Dunia 2026. Keputusan ini memicu gelombang protes, mengingat Israel yang terlibat konflik serius justru tetap bebas bertanding tanpa sanksi. Amerika Serikat dilaporkan baru saja menolak visa bagi delegasi sepak bola nasional Iran, sehingga mereka tidak dapat menghadiri undian Piala Dunia 2026.
Penolakan visa ini mencakup Presiden Federasi, pelatih kepala, dan 7 staf senior Iran. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa tim nasional sepak bola Iran beserta stafnya akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Ia juga memastikan bahwa masalah terkait visa masuk ke negara tuan rumah akan diselesaikan dengan baik. Penolakan visa ini memicu kontroversi baru. Iran dilarang mengikuti acara olahraga internasional. Larangan ini menuai banyak kritik dari netizen yang menilai keputusan tersebut tidak adil karena Iran dilarang ikut serta. Sementara Israel yang melakukan serangan terhadap warga sipil tetap diterima di ajang olahraga. Sebelumnya, FIFA juga melarang Rusia beberapa hari setelah invasi ke Ukraina. Tetapi tidak menjatuhkan sanksi serupa terhadap Israel, meski negara tersebut melakukan aksi kekerasan dan penghancuran di Gaza. Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI menyatakan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan kebijakan Presiden Donald Trump. Trump dilaporkan memasukkan Iran ke dalam daftar negara yang warganya dilarang memasuki Amerika Serikat. Hingga saat ini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait larangan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap delegasi Iran. Selain itu, organisasi sepak bola dunia tersebut juga belum mengambil sikap mengenai dorongan pemberian sanksi terhadap Israel. FIFA kembali menjadi sorotan publik setelah memutuskan tidak menjatuhkan sanksi terhadap Israel meski ditekan oleh federasi negara lain. Sikap FIFA tersebut diduga dipengaruhi adanya hubungan dekat Gianni Infantino dengan Donald Trump. FIFA memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Israel setelah permintaan dari banyak pihak serta Federasi Sepak Bola Palestina untuk melarang Israel berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Keputusan ini diambil dalam pertemuan FIFA di Swiss pada Kamis lalu. Di mana tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada Israel, meskipun ada tekanan dari beberapa federasi nasional terkait konflik di Gaza. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sambutannya di konferensi puncak menegaskan komitmen organisasi untuk memanfaatkan sepak bola sebagai alat pemersatu di tengah dunia yang terpecah. Ia menyatakan bahwa FIFA tidak dapat menyelesaikan masalah geopolitik, tetapi dapat dan harus mempromosikan nilai-nilai persatuan, pendidikan, budaya, serta sisi kemanusiaan dalam sepak bola. FIFA juga akan terus mengajak semua pihak untuk berdialog guna melindungi pemain, menyeimbangkan jadwal klub dan tim nasional, serta meningkatkan kualitas sepak bola secara global.
Sikap FIFA ini diduga dipengaruhi oleh hubungan dekat Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekutu utama Israel. Meski FIFA melarang Rusia berkompetisi setelah invasi ke Ukraina, kasus Israel tidak sampai dibahas melalui pemungutan suara. Sementara itu, delegasi Iran dipastikan tidak akan hadir dalam undian Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat karena visa mereka ditolak. Larangan ini merupakan konsekuensi kebijakan Trump yang memasukkan Iran dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Amerika Serikat. Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Tats menyatakan akan melobi FIFA dan pemerintah Amerika Serikat agar delegasi Iran bisa menghadiri undian tersebut. Tats juga berharap FIFA akan menjadwalkan pertandingan timnas Iran di Kanada dan Meksiko untuk menghindari kendala akibat larangan perjalanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan partisipasi Iran dalam Piala Dunia 2026. Meskipun menghadapi hambatan politik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.